Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan duduk ya. Duduk dengan senyaman mungkin ya, Nak. Ibu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih Ibu ucapkan karena kamu sudah mau berhadir di ruangan Ibu hari ini. Jadi hari ini itu kita melakukan konseling individual ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita berjalan dengan baik dan lancar. Nah, berdoa adalah masing-masing, berdoa dimulai. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kembali kepada kamu yang sudah mau berhadir di ruangan Ibu. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Apakah kamu sudah kenal dengan Ibu? Belum, Bu. Oke, baik, jadi kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Arini Mariani. Ibu sebagai guru BK di sekolah ini. Nah, dan sekarang Ibu sebagai konselor yang akan menemani kamu di sesi konseling hari ini. Nah, selanjutnya Baik, perkenalkan nama saya Tira Lestari. Saya siswi dari kelas 10 SMA. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan kita, di sini ada beberapa aturan dan beberapa asas yang harus kita patuhi. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, di mana apapun yang kita ceritakan di ruangan ini tidak boleh diceritakan dari luar ruangan ini. Kamu tidak boleh menceritakan kepada teman-teman kamu, dan begitu juga sebaliknya dengan Ibu. Dan yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, Ibu mau kamu itu terbuka dalam menceritakan permasalahan-permasalahan yang sedang kamu hadapi tanpa kamu tutup-tutupi sedikit pun. Dan yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, yang dimana Ibu mau tanya nih, apakah kamu sukarela datang ke ruangan ini atau ada paksaan dari pihak lain gitu? Tidak ada paksaan dari pihak lain, Bu. Memang mau datang mau konsul. Oke, nah di sini ada kesepakatan waktu dulu nih, harus kita sepakati. Gimana kalau untuk sesi konseling ini durasinya sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah kamu setuju? Setuju, Bu. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, gimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, kabar Tira baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, tadi pelajarannya bagaimana? Apa adanya menyenangkan atau melelahkan gitu? Lumayan melelahkan sih, Bu, karena tadi ada beberapa kelas juga Tira maju presentasi kelompok. Oh, jadi hari ini Pira sempat presentasi dulu ya? Sempat, Bu. Oke. Bagaimana perasaan Pira saat presentasi tadi? Perasaan Tira saat presentasi tadi lumayan deg-degan sih. Padahal udah belajar dari sebelum-sebelumnya, tapi tetap canggung atau malu di depan guru atau di depan kawan-kawan lainnya. Oke. Ibu bisa memahami perasaan yang sedang Pira alami. Banyak siswa juga merasakan hal yang sama yang seperti Pira rasakan ketika harus berbicara di depan banyak orang. Nah, kalau begitu, apakah rasa gugup saat presentasi ini yang ingin Pira ceritakan hari ini? Iya, Bu. Pira merasa kayak kurang percaya diri aja harus tampil di depan banyak orang atau di depan guru-guru teman-teman lainnya kayak gitu. Oke. Coba ceritakan lebih lanjut apa yang biasanya terjadi ketika Pira diminta berbicara di depan kelas gitu. Ya, biasanya kayak greget maju ke depan, kayak debar-debar aja, Bu, kayak gitu. Kayak tangan Pira pun dingin, jadi takut salah ngomong di depan semua orang, kayak nggak, oh nanti kalau ngomong ini salah nggak ya, kayak gitu. Oh, jadi saat Pira harus tampil di depan kelas itu, tubuh Pira langsung bereaksi dan muncul ketakutan kalau nanti Pira melakukan kesalahan ya. Iya, Bu. Bahkan kadang sampai lupa materi apa yang mau disampaikan nanti kayak gitu, apa yang harus dipahami. Padahal udah belajar dari sebelum-sebelumnya, tapi tetap kalau maju ke depan tuh tetap kayak gugup kayak gitu. Begitu ya. Lalu apa yang biasanya Pira lakukan saat itu?
Eh, biasanya Pira kadang kalau maju ke depan tuh harus bicara tuh cepat-cepat supaya cepat selesai. Kayak aku bicara cepat lah, nanti biar cepat selesai, biar cepat duduk kayak gitu. Nah, setelah selesai presentasi, bagaimana perasaan Pira? Pira sering ngerasa kayak tidak puas karena penampilan. Maksudnya kayak tidak puas karena apa yang Pira tampilkan. Kayak rasanya itu seperti kayak, oh salah ya, aku kayak mana ya tadi di depan, banyak salah ya kayak gitu. Gitu ya. Nah, menurut Pira, sejak kapan perasaan kurang percaya diri Pira itu mulai muncul? Sejak Pira SMP sih Bu, karena dari SMP itu kayak malu aja. Ada pengalaman tertentu yang masih Pira ingat? Dulu pernah disuruh menjawab pertanyaan dari guru, tapi jawaban Pira tuh salah, dan ada beberapa teman yang menertawakan. Jadi kayak ngerasa tuh nggak pede. Jadi kalau diketawain kan nggak pede kayak gitu. Jadi kayak ngerasa, oh diketawain, jadi kayak nggak mau tampil lagi. Oh, begitu ya. Saat itu Pira merasa malu dan mungkin merasa tidak nyaman karena ditertawakan di depan teman-teman ya. Iya Bu, malu sekali sampai rasanya tuh kayak masih keingat-ingat. Jadi kayak mau tampil tuh rasanya tuh kayak takut aja. Oh gitu. Apa yang Pira pikirkan setelah kejadian itu? Kayak saya Pira kayak takut banyak berbicara di depan orang, kayak takut salah aja. Oh, jadi Pira itu takut karena khawatir kejadian yang sama terulang kembali ya. Iya Bu. Nah, kalau besok ada presentasi lagi, biasanya apa yang muncul di pikiran Pira? Biasa Pira berpikir nanti kayak pasti salah lagi, nanti ditertawain lagi, nanti sama teman-teman menganggap kayak diri itu kayak nggak pas saja, kayak seolah-olah kayak bodoh kayak. Tapi padahal kan kita karena nggak pede aja menampilkan di depan semua orang. Jadi sebelum presentasi dimulai, Pira sudah membayangkan kemungkinan buruk yang terjadi gitu ya. Iya Bu. Nah, apakah teman-teman pernah mengatakan secara langsung bahwa Pira itu tidak bisa presentasi gitu? Tidak sih Bu, cuman karena kita menganggap diri kita aja nggak pantas kayak gitu, kayak oh nggak bisa lah aku nih. Jadi kayak seolah-olah kita tuh takut dibilang bodoh. Begitu ya. Apakah ada teman yang mendukung Pira dan memberi semangat kepada Pira? Biasanya ada, malahan ada sih Bu, tapi teman dekat saya sering bilang kalau saya bisa sebenarnya, tapi karena saya gugup aja. Oh, menarik ya Pira. Di satu sisi Pira merasa semua orang akan menindas gitu, menilai Pira buruk. Tetapi di sisi lain ada teman-teman yang justru mendukung dan percaya pada Pira, pada kemampuan Pira. Mungkin iya Bu, tapi karena diri Pira aja nggak bisa merasa kayak gitu. Oke. Nah, menurut Pira, apakah mungkin selama ini Pira lebih fokus pada suatu pengalaman buruk yang dialami Pira dibandingkan pengalaman baik yang pernah terjadi? Mungkin iya Bu. Nah, selain presentasi, mata pelajaran apa yang Pira sukai? Biasanya Pira suka kayak bahasa Indonesia atau biologi Bu. Oke, bagaimana nilai Pira pada mata pelajaran tersebut? Alhamdulillah kalau bisa dibilang nilai Pira cukup baik sih Bu. Nah, berarti sebenarnya Pira ini memiliki kemampuan memahami materi dengan baik ya? Ya Bu. Nah, kalau teman-teman diminta menyebutkan kelebihan Pira, menurut Pira mereka akan mengatakan apa? Mungkin mereka mengatakan saya orangnya rajin dan mungkin suka membantu teman-teman. Nah, itu bagus sekali ya Pira. Itu kelebihan yang bagus. Kadang kita terlalu fokus pada kekurangan diri kita sendiri sampai lupa melihat kelebihan yang ada dalam diri kita. Iya Bu. Nah, menurut Pira apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri Pira saat presentasi? Mungkin sepertinya Pira harus belajar lebih rajin lagi atau kayak latihan kayak gitu. Bagus sekali. Selain latihan, apalagi yang ingin Pira lakukan? Mencoba hal-hal positif, kayak berpikir ke hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Bagus sekali Pira. Misalnya saat pikiran negatif Pira muncul ketika aku
untuk merasa gagal gitu. Pira sudah menggantinya menjadi saya sudah belajar dan akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, kalau Pira melakukan kesalahan saat presentasi, apakah itu berarti Pira tidak mampu? Tidak juga sih, Bu. Nah, benar sekali. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga gitu, mahasiswa, bahkan pembicara profesional juga pernah melakukan kesalahan. Nah, baik Pira, dari pembicaraan kita tadi dan permasalahan yang sudah Pira ceritakan, Ibu memahami bahwa rasa kurang percaya diri yang Pira alami itu berawal dari pengalaman Pira waktu SMP ya. Iya, Bu. Ketika ditertawakan teman, pengalaman itu membuat Pira sering berpikir negatif sebelum presentasi. Nah, padahal kenyataannya tidak semua orang menertawakan Pira. Bahkan ada teman yang mendukung Pira. Nah, selain itu Pira memiliki banyak kelebihan. Pira memiliki banyak kelebihan seperti rajin, suka membantu teman, dan memiliki prestasi akademik yang baik. Nah, untuk meningkatkan percaya diri Pira berencana lebih sering latihan lagi dan mencoba mengganti pikiran negatif dengan pikiran yang lebih positif. Apakah rangkuman Ibu itu sesuai, Pira? Sesuai, Bu. Udah sesuai dengan apa yang Pira pikirkan, Pira pahami gitu. Nah, setelah sesi ini, langkah konkret apa yang ingin Pira lakukan? Mungkin Pira harus banyak latihan kayak di depan orang tua atau di depan cermin, gimana supaya Pira pede gitu. Nah, bagus sekali Pira. Berapa kali dalam seminggu kira-kira bisa Pira lakukan latihan tersebut? 3 kali atau 2 kali, Bu, bisa. Baik, selain itu Mungkin Pira harus mencoba lebih berani menjawab pertanyaan dari orang tua dulu, baru ke guru atau teman-teman, Bu. Walaupun ya belum tentu jawaban Pira itu benar, kayak gitu. Oke, itu bagus sekali Pira. Itu langkah yang sangat baik. Keberanian tidak muncul secara langsung, tetapi berkembang melalui latihan sedikit demi sedikit. Nah, setelah pembicaraan hari ini, apa hal baru yang Pira sadari? Yang Pira sadari itu kalau selama ini Pira itu terlalu fokus kepada ketakutan kepada perkataan orang-orang, sedangkan yang Pira alami itu belum tentu separah yang dialami orang-orang juga. Bagus sekali Pira. Nah, bagaimana perasaan Pira sekarang? Lebih lega dan lebih harus semangat lagi sih, Bu, mencoba hal-hal baru. Oke, alhamdulillah. Ibu senang sekali mendengarnya Pira. Terima kasih karena Pira sudah mau terbuka dan jujur selama sesi ini. Semoga langkah-langkah yang sudah direncanakan bisa membantu Pira menjadi lebih percaya diri lagi ya. Ibu percaya setiap orang bisa berkembang selama mau berusaha. Nah, jangan terlalu keras pada diri sendiri ketika melakukan kesalahan karena itu bagian dari proses pembelajaran. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan bertemu di minggu depan lagi ya Pira. Semoga kamu menjadi lebih percaya diri lagi. Nah, sebelum kita tutup, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Karena tadi kita mengawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa juga ya. Berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dengan. Nah, sebelum itu terima kasih banyak Ibu ucapkan kepada Pira karena sudah mau terbuka dan sudah mau berhadir di ruangan Ibu hari ini. Apabila Ibu ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang, Ibu ucapkan mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.